Perkenalkan nama saya Mahfud. Saat ini saya bersama Pak Ali Samsudinarsi atau Pak Asa. Orang-orang mengenalnya Pak Asa. Beliau siapa yang nggak kenal dengan beliau, khususnya yang ada di Kalsel. Terus beliau merupakan direktur Kindai Seni Kreatif yang ada di Kurihing, Banjarbaru, dan konsen dalam dunia kesenian, khususnya kawan-kawan dari SMP ya Pak, SMP, SMA, dan kawan-kawan mahasiswa juga banyak yang berkesenian di sini. Nah, mungkin Pak Asa bisa menceritakan sedikit banyak proses kreatif Pak Asa. Mulai dari kapan ya atau kayak gini. Kalau saya pribadi bikin puisi itu karena jatuh cinta. Dulu misalnya kayak gitu dulu. Nah, kalau Pak Asa itu berkenalan dengan puisi itu gimana pertama kalinya? Oke, di Jogja tahun 1980 tadi, 80, 81, 82, 83 itu saya orang teater. Teater. Saya masuk di pelatihan teater di sekolah. Ya. Jadi teater Mahi namanya. Nah, ketika berteater itu ada tabloid di sana yang memberikan ruang tulisan-tulisan. Saya menulis komentar-komentar atau semacam catatan-catatan pinggir lah, mungkin seperti itu ya, atau kolom namanya. Nah, di samping itu juga saya menulis puisi dan mengirim pada saat itu. Jadi menulis puisi itu di sana, di Jogja itu. Menulis puisi mengirimnya ke, kalau tidak salah ya, Kedaulatan Rakyat di Semarang ya, Semarang. Pada tahun-tahun itu, dan itu dikomentari, puisi-puisi yang masuk ke dalamnya itu dikomentari, puisi kamu begini, kamu ini, maka tidak bisa dimuat untuk sementara. Nah, saya termasuk orang yang tidak pernah dimuat puisi saya, tapi saya tetap mengirim dan ketika dia mengomentari puisi saya itu, saya sudah menganggap puisi saya udah masuk. Dalam komentar, walaupun puisi saya tidak dimuat, nah, tapi dia memberikan komentar, saya membaca koran itu, oh puisi saya udah masuk sebenarnya. dapat komentar ya. Oh iya. Nah, kemudian itu tahun berapa Pak? Tahun 1982. 2 ya. 82. SMA. Dan terus, itu kalau dia tampil itu beri honor karya-karyanya, dan saya tidak pernah dapat. Saya pernah dapat bingkisan dari pernah dapat kayak itu di mimbar pembangunan agama itu masuk puisi. Dan saya pernah merasakan itu terakhir ya. Merasakan honor yang diselipkan dalam halaman. Itu juga termasuk proses kreatif yang Terus selanjutnya setelah itu saya nulis terus. Selain nulis, saya juga menggambar piknet. Pokoknya lalu latihan teater, tampil di panggung, baca puisi di panggung dan puisi saya sendiri. Berarti nggak cuma puisi aja waktu itu? Oh iya, kayak orang teater itu tadi. Saya orang teater dan tidak hanya di teater saja. Ada melukis-lukis juga, banyak kumpulan-kumpulan. Kemudian menulis puisi, lalu kolom tadi, dan cerpen juga pada saat itu waktu itu tabloid namanya. Tabloid Kultum. Ya. Sekarang jadi majalah. Ya. Udah majalah kecil itu seperti itu di waktu itu masih seperti lembaran koran. Oh iya. Kalau dapat, nah itu dapat honor, saya banyak tulisan di situ. Saya 2 kali masuk Kultum. Ada honor. ada diselipkan juga. Kultum ya. Terus tapi kan seperti yang saya tahu, saya sendiri tahu Pak Asa itu gimana, kan keterkenalan Pak Asa dalam dunia kesenian, khususnya sastrawan yang di Kalsel itu. Pak Asa itu sebenarnya nulis puisi. Yang lain itu nggak terkenal, maksudnya nggak tahu Pak Asa itu apakah bisa nulis novel. Pak Asa mungkin ada cerita-cerita pendek, cuma nggak sebanyak puisi. Sudah dibukukan satu. Nah, apa itu? Cerpen. Terus tapi yang paling banyak itu puisi. Nah, terus itu mulai dari SMA terus berteater, terus di kampus juga berteater, sampai konsisten atau apa ya Pak? Satu
jalannya itu sampai ke puisi itu gimana, Pak? Maksudnya enggak yang lain juga enggak terlalu lah. Itu gimana ya? Seperti sudah katakanlah jalan hidup kali itu ya. Jalan hidup itu sudah. Artinya gini, sebuah aktivitas, ya kan? Lalu dalam kesendirian atau dalam suka, dalam duka. Kalau memang mau nulis sudah saya tulis saja. Dan rata-rata saya menulis di tulis tangan atau di mesin ketik juga langsung ya waktu itu, dan mencari sasaran sasaran kirim, tujuan karya ini kemana aja, bahkan sampai ke Brunei kan. Brunei juga ada terbit dan dapat honor di Brunei. Nah, cuma cara pencairan dananya yang agak susah saya waktu itu. Kalau keluar? Enggak, waktu itu mungkin sistem aja, sistem transfer ke bank per bank itu. Nah, terus itu kan termasuk sisi dari proses kreatif Pak Asa. Terus menurut Pak Asa sendiri, puisi itu seperti apa? Soalnya banyak kawan-kawan khususnya entah itu mahasiswa, adik-adik kita yang di SMA itu masih anggaplah masih meraba-raba, benar nggak ini puisi setelah aku tulis. Nah, kalau menurut Pak Asa itu gimana puisi itu? Gini aja, kalau mau ke arah definisi gitu ya, puisi itu apa? Sebenarnya belum ada satu definisi pun yang bisa menggambarkan puisi itu apa sampai saat ini, ya. Tetapi orang selalu menulis puisi kan? Dan nikmati aja sudah itu. Tidak usah terlalu dipersoalkan juga. Yang penting terakhir yang paling baru nih mungkin ya, definisi proses itu ya, bukan puisinya tapi prosesnya. Kamu mau nulis puisi atau tidak itu tergantung niat kamu. Itu kata si Presiden penyair Indonesia malah Sutarji Kasubaru ya. Artinya kita menuliskan sesuatu, entah itu apa bentuknya dan niat kita itu adalah puisi, ya sudah itu puisi lah. Orang lain silahkan aja menilai. Tapi kan, nah ini kayak apa ya? Entah itu kelemahan puisi atau ini kelebihan dari puisi itu. Yang jelas puisi itu dia sangat-sangat unik kedudukannya seperti itu. Ya, menjadi apa ya? Menjadi sangat subjektif, menjadi sangat mempribadi, dan orang lain tidak bisa mengganggu gugat. Silakan Anda protes, tapi saya tetap bertahan pada diri saya dengan puisi saya, kan begitu. Walaupun orang mengatakan puisi kamu jelek, puisi kamu gagal, puisi kamu tidak bagus, ya nggak apa-apa. Yang penting saya nulis puisi, selesai. Toh tidak ada yang melarang, tidak ada apa juga. Tapi kalau misalnya nanti berhubungan dengan lomba, itu kan subjektivitas juri saja. Jurinya juga, misalnya satu puisi dikatakan juara oleh 3 juri ini, tetapi ketika ada 3 juri yang lain itu tidak juara katanya. Siapa yang bisa menyalahkan? Nggak ada. Susah ya. Nah, jadi seperti itu, kasus-kasus seperti itu menggambarkan bahwa puisi itu punya kedudukan yang dia ada pada makomnya sendiri. punya posisi sendiri dia artinya. Ya kan gitu. Ya, termasuk perayaan Hari Puisi yang setiap tahunnya itu mengeluarkan satu kumpulan puisi untuk menjadi puisi pilihan dilombakan sayembara. Ya, sayembara Hari Puisi itu tetap aja punya banyak kritik loh, Pak. Ya jelas. Sebab kalau itu tadi nilai subjektif itu kan tidak bisa memuaskan satu orang, tidak bisa memuaskan banyak orang, tetapi satu puisi itu bisa memuaskan banyak orang dan bisa memuaskan satu orang juga. Jadi susah kan bolak-baliknya. Jadi mencari definisi kita tidak bisa melihat referen. Yang saya pernah lihat memang belum ada yang pas juga memberikan definisi. Lalu kalau misalnya ada pertanyaan nanti, menurut si Anu bagaimana? Menurut si Anu, saya tidak hafal apa yang dikatakan dia itu. Yang jelas dia sendiri bingung mencari definisi puisi kok. Tanya aja dengan Taufik Ismail. Taufik Ismail juga ketika tanya ke Taufik Ismail tanya lagi ke Remy Silado. Jangan-jangan antara Taufik dengan Remy Silado malah bentrok nanti dia.
Itu ya. Terus gini Pak, ketika anggaplah tadi kita udah anggaplah bahwa definisi puisi itu sebenarnya nggak punya definisi. Iya, tetapi dia punya bentuk. Dia itu punya karakter dirinya si pembuat. Betul. Puisinya itu. Nah, pertanyaan saya selanjutnya, apakah setiap penulis puisi itu harus mempunyai ciri khas tulisannya? Misalnya kalau Pak Asa mungkin orang-orang mengenalnya gumam. Terus kalau siapa? Abrizal Malna puisinya kayak gitu. Sutarji puisinya kayak itu. Terus almarhum Pak Sapardi puisinya kayak gitu. Nah, itu gimana menurut Pak? Apakah harus punya ciri khas sehingga orang akan mudah mengenal kita atau gimana? Pertama ya, dengan adanya Aprijal yang Mahfud sebut tadi ya. Aprijal, Tarji, lalu ada Sapardi, ada Taufik untuk lingkup Indonesia. Itu belum lagi ke lingkup luar kita ya. Itu membuktikan bahwa puisi itu tadi punya posisi yang tidak bisa diganggu gugat dengan per individu masing-masing tadi. Lalu perkembangan apa yang ditanyakan yang terakhir tadi tentang apa tadi? Apakah harus setiap penulis itu punya karakter? Ya, punya karakter. Begini aja saran saya, ya, punya karakter atau tidak, yang paling penting itu adalah Anda tulis saja terus-menerus, Anda akan menemukan apa yang ada di dalam puisi itu nanti. Soalnya ya begitu aja. Iya. Artinya gini, kita tidak harus punya bukti bahwa kita harus punya ciri. Itu tidak mesti seperti itu juga, ya kan? Kita tidak harus mengklaim bahwa saya harus sukses dengan puisi. Pengertian sukses puisi itu seperti apa juga masih ya. Itu. Jadi gimana ya kita bicara ini bicara tentang kehidupan dan segala macam problematikanya.